Bahrudin bisa memberikan komen atas pergerakan ini. Nama saya Bahrudin Nasori. Saya asli Tegal, jadi orang Jawa Tengah. Daerah pemilihan saya Tegal Brebes, Pak Priyo. Saya memang di DPR terkenal demonstran barangkali, khususnya untuk desa. Muka saya ini kalau ketemu anggota DPR langsung, ini Pak Kades, ini Pak Sekdes, selalu begitu. Di komisi pun selalu begitu. Saya tidak punya maksud apa-apa terhadap apakah politik atau apa, saya tidak. Saya katakan kepada kawan-kawan, saya punya pendapat negara ini akan selesai kalau desa selesai, baik secara ekonomi, baik secara kesejahteraan. Tapi bagaimana rakyat akan sejahtera kalau pengelola rakyat di desa, pelayan rakyat di desa tidak sejahtera? Itu falsafah saya. Jadi kalau saya sekarang begitu gencar, begitu gigih memperjuangkan desa, aparat desa, kesejahteraan desa, itu hanya merupakan tujuan antara. Tujuan akhir adalah bagaimana rakyat dilayani oleh aparat desa secara baik. Saya berpikir tidak mungkin aparat desa melayani secara baik kepada rakyat kalau dia lapar, kalau dia dalam serba kekurangan. Itu inti saya. Sehingga saya berkali-kali, tapi alhamdulillah hari ini saya tadi saya berdatang dari jam 6 dari Jakarta naik pesawat Sriwijaya. Saya baca koran, Gubernur BI hari ini berpendapat sama dengan saya. Gubernur BI mengatakan, Pak Burhanuddin Abdullah, bahwa ekonomi nasional akan selesai kalau ekonomi desa selesai. Jadi saya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saya katakan bahwa kalau bapak-bapak dan ibu sekalian mau yang jadi SBY JK pada waktu kampanye bahwa akan menurunkan tingkat pengangguran dari 10 juta kepada 5 juta, maka saya katakan harus berpihak pada desa, hidup padat karya, karena tentu pengangguran ada di desa. Oke, Bapak. Begitu barangkali. Nah, saya kembali kepada fenomena yang hari ini. Saya sebenarnya seminggu sebelum kejadian itu saya bersama Pak Suryokoco, Pak Sudir, rapat khusus untuk rapat itu. Saya pertemukan dengan Pak Mendagri, tapi memang yang menerima Pak Sekjen Mendagri. Sebenarnya kalau hari itu ada aspirasi yang diterima oleh Pak Mendagri secara positif, barangkali kejadian itu tidak akan terjadi. Betul? Oke. Tapi ada yang menarik bahwa pergerakan kepala desa salah satunya adalah karena ada satu sikap diskriminatif undang-undang ketika Sekdes diangkat PNS, perangkat desa yang lain tidak. Satu yang mungkin perlu jadi catatan kami, ada beberapa kegiatan yang kami sempat rekam dari teman-teman redaksi, Bapak termasuk yang juga mendukung pergerakan Sekdes di PNS kan. Apa komentar Bapak tentang ini? Saya katakan, saya kalau bicara desa, saya all out. Undang-undang di sana, di sana dinyatakan bahwa Sekdes akan diisi oleh PNS. Andai kata Sekdes tidak demo ke Jakarta, memang Sekdes, maaf ini ada Pak Mendagri, saya yakin akan diisi oleh PNS yang ada di kabupaten yang hari ini, maaf, tidak banyak pekerjaan. Itu yang sebenarnya. Sehingga pada saat Sekdes datang ke Jakarta, hari itu hari lagi kunker, lagi reses. Yang ditelepon saya itu dari Kabupaten Tegal, karena mungkin Pak Dimyati perang Tegal, dia punya nomor telepon saya. Pak Bahrudin, saya datang ke DPR, sepi,
Karena katanya direses. Pak Bah masih ada di rumah nggak? Masih. Pak Bah bisa datang ke DPR enggak? Saya katakan, saya anggota DPR, mewakili Tegal. Kalau hari ini orang-orang Tegal datang ke Jakarta, saya tidak menerima. Nanti saya tidak bisa dipilih kembali ke 2009. Oke, saya datang. Akhirnya saya datang, Pak. Di situ baru saya tahu, saya ini bukan komisi 2, Pak. Jadi nggak ngerti undang-undang otonomi daerah, Pak. Nggak ngerti. Yang tahu ada apa? Ada datang ke sini. Berarti tidak kebayang ya Pak, ketika mendukung Sekdes untuk di untuk diangkat PNS dan itu akan punya potensi konflik di desa, tidak kebayang itu. Kebayang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Marudin. Sekali lagi. Oke, silakan. Saya hanya ingin statement di depan Bapak Zusirian nanti sampaikan ke Pemdagri dan pada Komisi 2. Saya usul sepanjang Undang-Undang Otonomi 32 tidak berubah, sepanjang itu pula desa akan dianaktirikan. Saya usul Kongres pada hari ini, Undang-Undang Desa harus dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 35. Terima kasih. Ada sesuatu yang menarik di sini bahwa undang-undang tentang desa perlu dibikin tersendiri.